Setelah perjalanan yang cukup menantang mendaki Gunung Halimun masuk dari Pelabuhan Ratu Sukabumi, kami sampai di ketinggian 1200 mdpl yaitu Kasepuhan Cipta Gelar atau sekarang Gelar Alam. Itu batang padinya diinjak biar nggak lari-lari. Tersembunyi di kaki Gunung Halimun, Desa Adat Gelar Alam adalah sebuah komunitas tradisional Sunda yang masih memegang teguh warisan leluhur dalam kehidupan sehari-hari. Di desa ini, masyarakat hidup selaras dengan alam, menjalankan sistem pertanian tanpa bahan kimia, dan mengikuti kalender adat dalam bercocok tanam. Sudah tiba di Imah Gede Gelar Alam, jam 6 sore, pas. Sebetulnya sih kita harusnya bisa lebih cepat, cuma kan biasalah road trip Indonesia kan kalau di mana-mana berhenti syuting-syuting, ngopi-ngopi kayak gitu. Kita santai-santai aja. Jadi pas maghrib kita sampai. Tapi pas datang kita langsung disuguhi ada kopi, teh. Jadi kita kalau mau ngopi-ngopi, mau ngeteh, mau ngemil pagi sore itu bisa di sini. Dodol, ya ampun udah lama banget aku nggak makan dodol. Ini kayak dodol Betawi baunya mirip. Kami langsung menuju Imah Gede yang merupakan rumah utama atau tempat tinggal sekaligus pusat kegiatan pemimpin adat, yaitu Abah Ugi, pemangku adat tertinggi. Segala keputusan penting dan musyawarat adat dilakukan di sini. Terus ada makanan, jadi kita dipersilakan makan gitu. Ayo sekarang kita makan malam dulu karena sudah disediakan. Kalau dingin gini pengennya makan terus. Wow, ada sayang ada teri, ada ayam kecap, telur ceplok sama sayur asem, sambal, kerupuk pasti. Secara spiritual, Imah Gede dianggap sebagai bangunan paling sakral di Kasepuhan. Tempat ini menyimpan nilai-nilai warisan leluhur dan menjadi titik pusat harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Banyak ritual adat seperti seren tahun atau panen raya dilakukan dengan pusat kegiatan di Imah Gede. Rumah kita disebutnya rumah adat itu tiang cagak hateup salak. Tiangnya yang bercagak. Apa yang bercagak? Ya pohon-pohonan, kayu-kayuan, bambu-bambuan kan gitu ya. Itu bercagak. Hateup atau atapnya daun salak. Daun salak Bapak tahu ya? Ada tangkai dan kemudian daunnya kan ke atas, bukan ke bawah atau ke samping, tapi ke atas. Sedangkan atap ke bawah. Maka kemudian daun salak ini harus dibalik. Kalau dibalik maka kemudian akan seperti atap. Dan ini lagi, kita satu lagi beli voucher karena di sini tidak ada jaringan voucher internet. Harganya 10.000, 24 jam. Ini vouchernya nih, 10.000, satu nomor. Kita ceritakan besok ya, mungkin karena ini sudah gelap juga. Perjalanan kita dari pagi banget tadi sampai sekarang, ya tidak melelahkan sih. Cuma kan kita pengen relax juga, menikmati udara yang sejuk. Maka kemudian konsep membangun rumah itu adalah untuk perlindungan. Duri itu kalau ada yang dari atas maka itu akan mengamankan serangan dari atas. Sedangkan dari bawah itu sudah berjarak dengan tanah, kolong namanya. Maka kemudian seperti panggung kan disebutnya. Dari samping itu aman karena kita menggunakan bilik bambu. Maka kemudian lahirlah konsep nanti rumah sebagai tempat perlindungan. Ini sekarang kita sedang berada di yang namanya Imah Gede. Imah Gede. Imah itu kan artinya rumah. Berarti ini rumah gede atau rumah besar. Rumah besar. Karena rumah ini sangat besar sekali memang di dalamnya ya. Dan biasanya tamu-tamu itu di sini ya sayang ya. Kamu di sini. Yang penasaran, ayo ikut ke dalam. Ya sahabat RTI, sekarang kita sedang berada di dalamnya Imah Gede. Imah Gede. Yang rumah besar dan betul-betul besar dan sangat lapang sekali. Jadi di sini bisa menerima banyak tamu yang mau menginap. Semua dinding-dindingnya terbuat dari bambu. Dan di sini ada foto-foto. Foto siapa aja nih, sayang? Ada foto Abah Ugi dan keluarga semuanya ya. Terus tamu-tamu ketika acara-acara besar berlangsung diabadikan di sini. Tuh, lihat keren banget nih. Ini waktu seren tahun nih kayak gini. Karena di sini tiap hari ada saja orang yang datang dan kadang ramai. Tapi ada. Selalu ada. Selalu ada. Datang dan pergi, datang dan pergi. Ada yang sekedar menikmati alamnya, ada yang sekedar menikmati rumahnya. Ada yang tapi pengen ada juga ceritanya. cerita, filosofi dan tatanan nilai-nilai. Iya. Ini juga nih foto-foto semua nih.
tuh. Ini bambu, dindingnya bambu, atapnya bambu. Bambu, semuanya bambu. Oh, bambu. Hanya lantai deh kayaknya yang kayu. Tiang-tiangnya kalau nggak salah tadi dibilang bambu juga, kan? Oh, itu yang bambu itu rumah. Rumah Abah. Di sebelah itu adalah rumah kediaman Abah Ugi. Ya, Abah Ugi. Dia bisa terkoneksi dari dapur. Nanti kita lihat juga dapurnya. Iya, dapurnya itu luas juga. Tubuh kita adalah umah. Itu diterapkan wadahnya jadi imah gitu. Membangun itu harus mendirikan imah atau rumah. Harus melihat umah yang berdiri, artinya tubuh kita yang berdiri. Aku juga senang di sini karena jendelanya tuh besar-besar. Sekeliling ini jendela. Jendelanya itu bisa dibuka, jadi udara sirkulasi itu sehat banget. Selain memang udaranya juga udah sehat. Cahayanya keren, pemandangannya 360 derajat. Sama kalau kita berkostum seperti ini, berpakaian seperti ini, seperti kita menyatu deh. Menyatu, seakan-akan kita ini sudah warga setempat. Feel-nya, rohnya itu masuk. Jadi setelah tahun 2015 yang lalu, hampir 10 tahun, terakhir kali kita waktu itu untuk pertama kalinya kita ke Cipta Gelar. Jadinya 2015, waktu Seren tahun. Itu ada posisinya, desanya ada di bawah sini, bawah sana. Kita datang lagi di 2025. Ternyata desa Cipta Gelar sudah pindah ke atas. Malam ini kami merasa beruntung bersama beberapa tamu lainnya didampingi oleh Kang Yoyo. Kami berkesempatan bertemu dengan pemimpin adat tertinggi Kasepuhan Gelar Alam yang biasa dipanggil Abah Ugi. Ramah, hangat, dan sangat terbuka. Terima kasih ya sudah bersedia menerima kami dan berbagi cerita tentang Kasepuhan. Jadi memang perjalanan kita dulu waktu 2015 pernah kesini, sekarang 2025 kesini lagi. Dan alhamdulillahnya kita tadi malam sempat bertemu dengan Abah Ugi atau ketua adatnya. Karena dulu waktu tahun 2015 kita tidak sempat bertemu. Nggak ada. Ya karena sibuk. Acaranya acara besar. Di sini akan mengadakan acara, ada beberapa ritual-ritual, tapi acara yang paling besar itu adalah Seren tahun, namanya 1 kali setahun, dan itu luar biasa, ribuan orang datang, tak puluhan ribu, bahkan dari mancanegara. Dulu kita tuh waktu di 2015 itu memang lagi puncak-puncaknya, rame sekali ke sini. Padahal di sini jauh sekali ya, iya. Jalannya juga menantang. Tapi banyak media. Banyak media kan? Semua meliput. Ini Ini namanya satu ikat, Bu. Iya. Satu ikat gini. Jadi bisa buat sapu. Ini kita bersihin dulu. Oh, bersihin. Oh, di gitu. Bisa buat jadi sapu. Ini kayu. Buat sapu di dalam rumah itu. Iya. Ini. Nah, gitu. Jadi kita tadi baru ngelihat ibu-ibu itu sedang menumbuk padi. Ternyata menumbuk padinya itu, ya kalau kebutuhan beras di rumah habis ya ambil lagi di lumbung untuk ditumbuk gitu kan. Nah itu mereka lakukannya manual seperti leluhurnya zaman dulu, jadi nggak pakai alat modern. Tidak ada pungutan biaya. Semuanya di sini kalau ketika kita masuk ya semua dianggap seperti saudara mereka ya. Seperti tamu, tapi tidak dipungut biaya, bebas makan. Oh, karena ini bukan tempat wisata, jadi siapapun yang datang itu dianggapnya sebagai tamu. Dalam hal ini, Kasepuhan bukan tempat pariwisata, tetapi Kasepuhan adalah masyarakat yang sedang menjalankan tugas tradisi dari leluhur dalam menggelarkan tatanan leluhur. Mungkin tidak disalahartikan bahwasannya kemudian halnya yang datang ke sini segalanya gratis. Arti gratis dalam hal ini, bicara harga memang semuanya kalau ditanya kami akan bingung berapa harganya.
untuk makan, karena makan tidak ada konotasi jual beli. Tetapi kalau misalnya kita jalan kemanapun pasti akan mempersiapkan bekal untuk kita sendiri. Alokasi itu kemudian disebut saja ketika mau mengganti lauk pauk yang telah orang memberikan makan, itu akan menjadi bagian dari sebut saja proses berterima kasih karena telah diberikan makanan. Tetapi konotasinya tidak jual. Jadi kalau ditanyakan tidak ada harga. Kita bisa pakai kamar yang ada di sini kalau ingin menginap. Tapi kalau misalnya lagi full pun, di sini banyak biasanya gelar-gelaran, bebas aja. Atau kalau full juga, rumah-rumah penduduk siap menampung. Makanan selalu ready. Jadi di dapur itu, kegiatan di dapur itu nggak pernah stop. Penginapan pun sama. Penginapan yang jelas ada harga itu di tempat-tempat pariwisata. Tetapi yang disebut dengan bagaimana kita menghargai diri kita, itu kemudian harganya disiapkan untuk jadi bagian dari terima kasih. Soal berapanya itu yang kemudian semua akan kembali kepada setiap individu, pastinya akan memiliki takaran dan ukuran yang pastinya antara satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Tetapi selesai segalanya dengan bahasa disebutnya. Ada dan tiadanya itu cuma orang itu yang tahu. Nah, tempat pariwisata itu kami bukan, tetapi kami sedang menjalankan tatanan adat dan kami memiliki tugas untuk menggelarkan, jadi siapapun sangat welcome untuk datang ke Kasepuhan dengan catatan mengikuti tatanan yang ada. Misalnya, laki-laki mempersiapkan ikat kepala atau penutup kepala bagi yang memiliki, yang tidak bisa mencari di sini ada yang bisa meminjamkan atau bahkan kalau yang membutuhkan ada yang jualan. Tapi kalau misalnya siapapun yang mau datang ke sini ingin memiliki yang disebut bukti kedatangan ke Kasepuhan, ingin punya oleh-oleh, kami pun di sini mempersiapkan beberapa, misalnya ada t-shirtnya, ada ikat kepalanya, ada kainnya, bahan kebaya dan sebagainya. Kenapa? Karena sering orang membutuhkan, termasuk kami di sini pun membutuhkan pakaian keseharian yang untuk proses kesesuaian dengan masuk ke tatanan adat dan tradisi. Tutorial dalam menggunakan ikat kepala, ini segi 4. Kalau menurut ilmu hitung, 4 dibagi 2 berapa, Pak? 4 dibagi 2, 2. Ini 3. Paraos dan udang itu terbuka. Kalau paraos itu tertutup seperti orang tua atau seperti yang saya gunakan ini. Orang tua. Ya, tetapi saya mencoba menggunakan yang simpel saja dulu. Begini. Kemudian ini patokannya adalah telinga. Kemudian yang ini misalnya diputar masuk ke telinga, ditutup dengan ini, gitu kan? Ini ketutup nih. Yang kita harus perhatikan adalah bagian bawahnya. Telinga lagi di sini. Ini ada di belakang telinga, kita tarik ke depan. Kemudian kita ikatkan sama-sama. Di belakang otak besarnya. Ini sudah cantik. Sudah cantik. Sudah tertutup, tapi ini yang disebut dengan pakaian ikat kepalanya aki lengser. Nah, ini kemudian kita buka seperti ini. Terbuka atasnya menjadi udang. Ini udang. Sudah selesai. Lumayan, Pak, meningkatkan kegantengan 10%. Alhamdulillah. Nah, ini kita membayangkan di sini kan memang lokasinya tuh baru ya. Jadi baru pindah mereka itu. Satu Kasepuhan pindah, rumah ketua adatnya pindah, kemudian juga Imah Gede juga pindah, semuanya infrastruktur pindah semua. Wah, itu membayangkan bagaimana mereka pindahkan secara bergotong royong. Karena tanpa menggunakan alat berat, semua modalnya cuma cangkul. Jadi alat-alat tradisional, cuma sekali turun gotong royong itu 3.000 orang. Ini baru dari 2022, ya? Berarti kan belum 3 tahun ya, atau katakan udah 3 tahun. Dan mereka udah bisa bikin seperti ini. Jadi memang kalau kita lihat masih banyak tanah-tanah merah itu ya, karena ini masih baru pindah. Tapi lama-lama nanti dia seperti cipta gelar dulu, dia makin lama makin rapi, makin bersih, makin tertata. Tapi ini aja udah amazing banget loh dengan masih ada sistem gotong royong yang luar biasa.
sini yang paling enak, hangat, hangat. Hangat banget, guys. Di sini hangat. Kata ibu di sini harus bisa semuanya karena di tengah hutan. Jadi masak harus bisa supaya kalau kita pengen makan sesuatu bikin sendiri gitu. Make up juga harus pinter karena jauh dari salon gitu. Semuanya pinter-pinter masak. Soalnya di tengah hutan jauh kemana-mana. Dari sini perjalanan 2 jam ke Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Kalau Itu yang paling sayur lengkap. apa ya? Kalau ayam ada. Ayam ada. Iya, dekat. Kalau ayam, telur, ikan itu mah aman ya. Iya aman. Kalau telur masih jauh juga Bu. Oh, jauh juga? Iya. Lagi masak cumi. Masak cumi. Iya. Dapur ini fungsinya untuk apa aja, Bu? Sebesar ini kenapa dapurnya besar sekali? Soalnya yang makannya juga banyak kan. Nggak cuma tamu, warga tiap hari, terus yang ngurusin kerbau, ngurusin ladang, yang punya abah minta nasinya kan ke sini gitu. Hau di sini. Apa aja di atas ini, Mak? Biasanya? Oh, di atas itu kita kadang suka naro pisang, terus kelapa, gula merah, cabe. Jadi di atas juga kalau lagi ada acara-acara, ada namanya tukang para. Tukang para. Tukang para itu orang yang ngurusin makanan atau ini yang di atas. Yang aduh, enak banget di sini, anget ya. Ibu-ibu dari jam 3 subuh udah pada bangun itu, Bu. Masak nasi. Udah mulai? Iya, udah mulai pada bangun. Nanti kalau subuh ibu jam 3 bangun. Pada bangun ibu udah. Iya. Ini pertanyaanku satu. Api sebesar itu ya, tungkunya banyak. Tapi kok asapnya nggak ini ya, nggak memenuhi ruangan ya? Asapnya langsung hilang. Langsung hilang. Aku inget di dapur ya, kalau aku masak terus lupa, misalnya minyak udah panas kan berasap tuh. Asapnya tuh sedapur penuh asapnya. Kenapa ya? Kita sekarang berada di ketinggian di atas 1000 mdpl. Ini sebetulnya tengah hari bolong ya. Kita jam 1 ini kita ambil dan makin siang makin dingin. Airnya juga segar di sini karena kalau di sini sumber mata airnya itu langsung sumber airnya dari mata air dan itu tidak terbatas. Ya kan? Jadi keran-keran itu rusak. Betul. Kerannya rusak karena airnya ngocor terus. AC juga di sini rusak, katanya remote-nya hilang. Jadi nggak bisa dikecilin, dinginnya ya udah begitu terus. Apalagi menjelang pagi. Jadi di sini rumah-rumah itu tidak ada yang pakai AC karena udah dingin sekali. Dan ini kita betul-betul takjub dan kagum sekali ketika masih ada masyarakat adat yang betul-betul mempertahankan gaya hidup, tata nilai dari leluhur mereka. Sampai ke atas sana dia. Yuk. Kita sekarang berada di barisan leit atau lumbung padi ya, tempat penyimpanan padi. Yang mana padi itu ternyata bisa hidup, bisa tahan lama, tidak kadaluarsa karena dianggap hidup. Ini ada sarang laba-laba. Bagus banget sarang laba-labanya tuh. Mereka bawa butiran padi, boleh dikuambil nggak? Padi sangat dianggap sakral dan dihormati sekali di komunitas Kasepuhan Gelar Alam ini. Kalau dari informasi Kang Yoyo kemarin itu setelah dihitung dari seluruh Kasepuhan itu ada 12.000 leit. Dan itu bisa bertahan untuk 95 tahun cadangan pangan mereka dan ketahanan pangan masyarakat. Sementara kita masih sibuk isunya dengan ketahanan pangan, kita babat hutan beratus ribu, berjuta hektar untuk ketahanan pangan. Di sini kalau kita mengikuti tradisi menjaga dan merawat tata nilai nenek moyang kita, insya Allah ke depan kalau terjadi apa-apa 95 tahun masih bisa bertahan. Dan ini semua dipindahkan loh sayang. Iya ya. Ini semua dipindahkan dari Cipta Gelar. Aku nggak tahu bagaimana mereka memindahkannya, ya? apakah diangkat, apakah di knockdown, dibuka dulu, dibongkar dulu. Itu yang lupa. Tapi sayangnya kita tidak menyaksikan seperti itu ya proses-proses. Makanya di sini kan masih ada tanah merah itu kan karena memang baru dipindahkan, baru dibuka, baru diratakan dan sekali lagi tanpa alat berat. Ini luar biasa sekali. Tanpa alat berat, semua dari kayu-kayu, bambu-bambu dan atapnya itu dari ijuk atau dari daun apa ini ya?
Ini ada yang dari tahun 2014. Jadi ada tahun-tahunnya ya. Ini 2014. Ini tahun 2012. Nah, ini dipercaya salah satu leid yang sangat tua sekali. Usianya tuh tahunnya dari 1838. Nih, Daun yang baru tuh ya. daun yang baru ini. Daun-daun yang baru. Ya, jadi ini karena baru dipindahkan dari Cipta Gelar ke Gelar Alam. Jadi mungkin atapnya ini baru ya, ini kelihatan daunnya masih Yang ini baru. nih, yang ini nih, Iya, kelihatan karena baru rusak ya. nih. Ini tuh ya ada perbedaan. Ini kan lama nih. Yang lama. Nih, Yang warnanya dia masih Merah. masih segar, masih merah. Kalau yang ini yang sudah lama. Jadi sebagian itu memang masih mempertahankan atap yang lama. Ya, aku senang ya di sini melihat bangunan-bangunan di sini itu memang bangunan-bangunan yang dibuat dari hasil alam. Hampir semuanya, karena dari tiangnya, lantainya, dinding-dindingnya dari bambu, dari kayu, dan atap-atapnya itu sebagian aku lihat ada yang dari ijuk, ada juga yang dari daun-daunan. Tapi kalau daun kelapa kayaknya nggak mungkin deh, karena tidak ada, jarang aku lihat pohon kelapa ya di sini ya. Aku nggak tahu itu dari daun apa dibangunnya. Teh? Mangga. Nah, kalau yang ini memang spesial leidnya, disebut dengan leid sijimat. Nah, leid sijimat ini memang dari banyaknya leid yang ada itu, di sini itu adalah leid yang spesial atau khusus. Ya. Jadi leid sijimat ini adalah leid yang disakralkan. Selain posisinya akan selalu berada di dekat dengan kediamannya Abah atau kepala adat ya, kepada suku adat. Ini nanti di acara Seren Tahun ini akan menjadi pusat sorotan. Kayak waktu kita kesini 10 tahun lalu itu kan acara Seren Tahun, dan ini menjadi pusat perhatiannya. Ini memang disakralkan. Sebagai simbol ya. Simbol. Yang dibilang adalah leid komunal ya. Leid Jadi ini komunal. semacam tabungan komunal dan itu digunakan dianggap sebagai tabungan gitu. Kalau suatu saat mungkin paceklik atau apa gitu kan, atau panen gagal dan masyarakat kesulitan dalam beras atau padi, maka padi yang ada di leid sijimat ini bisa digunakan. Selain untuk keperluan di rumahnya Abah atau pemimpin adat, dan juga mungkin yang dimasak di Imah Gede untuk tamu-tamu juga dari leid sijimat Sehari-harinya gitu? yang kita makan tiap hari itu dari leid sijimat. Kalau tidak salah ya, nanti kita konfirmasi lagi. Ini memang leidnya lebih besar kayaknya ya. Bukan lebih besar, dan dia banyak ornamen-ornamen, hiasan-hiasan yang tiap tahun itu ditambah dan semakin tahun semakin bagus. Cuman ini kan karena baru dipindahkan, baru dipindahin ini dari Cipta Gelar ke sini. Menurut informasinya ini adalah leid yang paling lama dan tidak diketahui lagi kapan dibuatnya. Kalau menurutku memang bangunan-bangunan untuk kita sebagai orang Timur dan orang Indonesia, setelah lama aku berpikir memang cocok bangunan-bangunan kita tuh harus kita pertahankan seperti ini. Terbuat dari alam, bambu, kayu, ijuk, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah balai pertemuan di mana acara-acara itu dirembukkan, dimusyawarahkan tuh di sini. Kayaknya ada panggung-panggungnya juga aku lihat di situ, seperti panggung untuk acara. Jadi fungsi tempat ini adalah untuk pertemuan dan musyawarah adat yang dipimpin oleh Abah. Sahabat RTI semua, ini kita lagi di garasinya Abah nih. Di sini rata-rata mobilnya itu 4x4. Bukan rata-rata, semua sih. Hampir semua ya. Karena medannya ya. Iya, Nah, nih. medannya lumayan licin, juga lumayan curam, apalagi kalau misalkan turun hujan. Karena jenis bebatuan yang sebagian di sini itu Pak, jenis bebatuan dari apa ya? Jenis cadas gitu. Kalau ketika terkena air itu seperti batu apa ya, licin lah, batu asahan seperti itulah gitu. Jadi bukan batu yang keras gitu sebagian gitu. Kalau misalkan yang bagian tanjakannya memakai batu yang porselen yang keras itu ya bisa dimainkan juga seharusnya. Tapi karena apalagi kalau jalur yang ke arah hutan ya, kalau jalur Cipta Rasa itu kan teduh Pak. Jadi teduh, lembab gitu ya, harus pakai 4x4. 4x4 ya.
Ya, jadi ini sekarang itu bisa semuanya tercipta dengan kehidupan seperti ini, dengan tatanan nilai-nilai yang masih lama, mengikuti nilai-nilai dan filosofi-filosofi leluhur dan nenek moyang. Ini bisa tercipta ketika manusia hidup dekat dengan alamnya, dengan hutan, dan semua itu sudah disediakan oleh hutan. Sepertinya kita sekarang hidup sudah jauh meninggalkan hutan ya, alam. Karena apa? Karena semakin kesini kan kelihatan semakin banyak terjadi ketidakseimbangan di bumi kita, bencana alam dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu menyukai cerita perjalanan kami, silahkan subscribe, like, dan komen ya. Salam sayang.